Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan juga di-share ya. Jadi, dan juga sekarang ini itu sifatnya gratis. Saya akan menyampaikan ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Dalam bahasa Inggrisnya disebut lex specialis derogat lex generali. Jadi lex specialis derogat lex generali ini atau ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum, yaitu apabila satu perbuatan diatur di dalam undang-undang korupsi dan juga sudah diatur dalam tindak pidana umum. Tentu yang baru itulah tindak pidana korupsi. Maka tindak pidana korupsi itu masuk lex specialis menyampingkan lex generali. Jadi apabila satu perbuatan diatur dalam dua undang-undang, undang-undang korupsi dan tindak pidana umum. Jadi ini kita pakai adalah lex spesialisnya di sini adalah undang-undang korupsi, menyampingkan lex generali yang diatur dalam KUHP dan KUHAP. Jadi yang namanya lex generalis derogat lex generali. Jadi lex spesialis derogat lex generali, ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Jadi umpamanya sekarang ini membantu dalam perkara korupsi dan dalam perkara tindak pidana umum. Kalau dalam tindak pidana umum diatur masalah membantu, ancaman hukumannya dikurangi 1/3. Jadi dalam tindak pidana umum masalah membantu ini diatur dalam KUHP, ancaman hukumannya dikurangi 1/3. Sedangkan dalam perkara korupsi membantu ini sama dengan pidana selesai. Sekarang mana yang dipakai? Kalau kita menangani perkara korupsi, makanya membantu di dalam perkara tindak pidana korupsi itu merupakan lex spesialis, menyampingkan membantu dalam perkara tindak pidana umum. Jadi yang dipakai nanti lex spesialisnya adalah membantu, dalam arti membantu dalam perkara pidana korupsi adalah suatu perbuatan itu yang membantu melakukan suatu perbuatan kejahatan itu sama dengan pidana selesai. Nah ini, jadi nanti yang dipakai. Jangan nanti dibilang sama-sama dia membantu kok beda-beda ancaman hukumannya. Sedangkan dalam tindak pidana umum, umpamanya membantu melakukan kejahatan, mencuri dan sebagainya, si pembantu ini hukumannya dikurang 1/3 dari pidana pokoknya. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi membantu ini sama dengan pidana selesai. Jadi yang diterapkan dalam pidana korupsi kalau ada unsur membantu yang dipakai yang dikorupsi, yaitu membantu itu sama dengan perbuatan selesai. Jadi membantu ini maknanya adalah memberikan bantuan sebelum perbuatan kejahatan itu dilakukan. Sepertinya umpamanya pencuri masuk ke rumah. Sebelum dia masuk ke dalam rumah itu, dibilang dulu sama pembantunya bahwa jendela nomor 1 ini jangan ditutup. Sehingga pembantunya pun tidak menutup, dibantu. Sehingga pada saat maling itu masuk lewat pintu itu gampang, tidak perlu merusak apa-apa. Jadi inilah yang namanya membantu. Jadi membantu dalam pidana korupsi dan membantu dalam tindak pidana umum berbeda bentuk penyelesaiannya. Kalau membantu dalam tindak pidana umum, ancaman pidananya dikurangi 1/3 dari pidana pokoknya. Sedangkan membantu dalam perkara korupsi sama dengan membantu sama dengan perbuatan selesai, berarti ancamannya penuh seperti perbuatan selesai. Demikian juga perkara korupsi ini yang sering semua berlaku ini dalam undang-undang, tapi yang sering terjadi di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga dalam tindak pidana korupsi, di dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Diatur di sana
masuk dalam penjelasannya itu bahwa yang masuk dalam tindak pidana khusus yaitu non-self incrimination dan pembuktiannya yaitu praise-tell-sell. Sedangkan dalam tindak pidana umum yang diterapkan adalah presumption of innocence. Jadi praduga tidak bersalah dengan wettelit negatif tell-sell. Minimal 2 alat bukti hakim yakin. Sehingga dalam perkara korupsi yang dipakai itu adalah non-self incrimination, menyatakan dirinya itu bersalah. Itu kaitannya nanti dalam pembuktian terbalik. Jadi sedangkan pembuktian perkara itu menggunakan praise-tell-sell, yaitu hanya berdasarkan keyakinan hakim saja dapat menghukum seseorang walaupun tidak ada alat buktinya ini. Jadi tujuannya ini sebenarnya dibuat untuk mempermudah merampas uang yang dikorupsi dari tangan terpidana. Untuk merampasnya itu dari tangan tersangka uang yang korupsi, dan untuk mempermudah merampas uang negara dari tangan koruptor itu. Sehingga cukuplah di non-self incrimination, pokoknya diduga dia sudah bersalah. Kemudian pembuktiannya juga menggunakan pembuktian the praise-tell-sell, hanya berdasarkan keyakinan hakim saja dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa alat bukti. Jadi demikian. Jadi ini non-self incrimination ini dan juga pembuktian praise-tell-sell ini merupakan lex specialis. Lex specialis dari undang-undang KUHP dan KUHP, korupsi dan KUHP. Jadi dan KUHP. KUHP ini sama hukum pidana termasuk lex generalis, ketentuan umum. Jadi sekali lagi saya sampaikan, non-self incrimination dan praise-tell-sell, pembuktian hanya berdasarkan keyakinan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa ada alat bukti. Ini merupakan lex specialis, khususnya dapat menyampingkan ketentuan praise-tell-sell, dapat menyampingkan wettelit negatif dan juga presumption of innocence sebagai lex generali. Jadi ini dalam menangani perkara itu ya. Sehingga demikianlah maknanya itu, yaitu lex specialis derogat lex generali, atau pernyataan ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Sekian dan terima kasih.